Selamat pagi Pak Bambang. Pak Nawala Bisma edisi kali ini kayaknya istimewa banget nih Pak, karena kita nggak hanya membaca sejarah, tapi menelusuri jejak seseorang yang pernah menjadi bagian penting dari lahirnya semangat kemandirian petani Indonesia. Seseorang yang namanya mungkin nggak banyak dikenal, tapi dedikasinya mengakar kuat dalam perjalanan panjang Bina Trubus Swadaya. Beliau adalah Bapak Ignatius Sayoga Sumo Pawiro. Dalam Nawala Bisma edisi Oktober 2025, Bapak menulis dan mengenang beliau sebagai sosok yang juga menjadi saksi hidup sekaligus sahabat perjuangan Bapak. Nah, untuk itu hari ini kita akan menelusuri bukan hanya sejarah lembaga, tapi juga perjalanan manusia tentang idealisme, pengorbanan, dan hubungan yang diuji oleh zaman. Pak Bambang, boleh nggak Pak ceritain sedikit siapa sih sebenarnya Pak Sayoga di mata Bapak? Apa yang membuat beliau begitu istimewa sampai Bapak menganggapnya punya peran penting dalam lahirnya gerakan petani Indonesia? Ya, Pak Sayoga itu adalah pejuang untuk petani kecil. Dan pada waktu itu tahun 60-an, 50-an itu orang miskin ya petani. Buruh, nelayan termasuk, tetapi tidak banyak petani. Karena kaum buruh pada waktu itu kan belum banyak. Perusahaan-perusahaan belum tumbuh seperti sekarang. Maka yang menjadi akar rumput dari Republik Indonesia ini adalah ya para petani. Nah, keadaan mereka sangat memprihatinkan. Karena itu pemerintah zaman Bung Karno itu berusaha untuk membuat undang-undang pokok agraria. Undang-undang pokok agraria ini dipersiapkan sejak tahun 40-an, 50-an gitu. Dan pada tahun 60 disahkan. Tetapi pada tahun 70 tidak diberlakukan. Dianggap itu adalah produknya PKI. Nah ini akibatnya kepemilikan lahan petani berkeping-keping. Nah, Pak Sayoga itu adalah petani, tapi juga aktivis. Nah, saya ceritakan di situ bahwa beliau itu adalah juga pendiri dari BTI, Barisan Tani Indonesia, yang kemudian dikuasai oleh PKI. Nah, inilah yang menyebabkan suasana ribet. Tetapi Pak Sayoga itu orang yang sangat bebas, sangat merdeka cara berpikirnya dan tindak tanduknya juga begitu, sehingga tidak merasa sangat terancam oleh hal-hal semacam itu. Pak, kalau kita bicara soal 1960-an, masa di mana politik dan pertanian sangat beririsan, apa yang sebenarnya sedang terjadi di kalangan petani saat itu sampai akhirnya muncul tokoh seperti Pak Sayoga? Seperti apa sih Pak? Nah, ormas tani di Indonesia itu sampai 15 sebenarnya. Jadi yang bergabung dalam satu yang namanya HKT itu 15 ormas tani di bawah onderbo atau di bawah kekuasaan partai. Tapi juga banyak yang lebih bebas. Zaman dulu yang namanya golongan karya, itu bukan di bawah partai. Tapi ketika Orde Baru itu diklaim sebagai jadikan partai politik namanya golongan karya. Ini memang dinamika di tingkat atas itu sedemikian ke arah kepentingan-kepentingan golongan pribadi dan sebagainya. Tetapi masyarakat bawah tetap tidak tersentuh. Nah, orang seperti Sayoga, Pak Sayoga itu begitu concern, begitu prihatin terhadap masalah itu karena beliau sendiri seorang petani, beliau sendiri pendiri dari organisasi tani. Ketika itu di bawah PKI, beliau masuk di Ikatan Petani Pancasila, dan pada waktu itu beliau minta saya untuk hadir dalam suatu rapat Ikatan Petani Pancasila Pusat. Ternyata di situ saya yang paling muda itu diangkat menjadi ketua umum dari Ikatan Petani Pancasila. Nah, ini hubungan-hubungan semacam ini dengan Pak Sayoga luar biasa secara pribadi. Pak, saya penasaran nih Pak, di masa-masa itu perjuangan petani seringkali dikaitkan dengan ideologi tertentu. Nah, bagaimana Bapak dan teman-teman waktu itu menjaga agar gerakan petani ini tetap berpihak kepada rakyat kecil, tapi tidak terjebak dalam konflik politik yang panas?
Jadi memang ada usaha-usaha dari golongan politik yang terpecah belah menjadi berbagai macam partai politik itu ingin menguasai masa pertanian begitu. Nah, upaya semacam ini tidak disertai dengan bagaimana melayani mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Malahan undang-undang pokok agraria yang intinya sebenarnya membela petani, dituduh itu merupakan produk dari PKI, lalu diberhentikan, tidak diberlakukan. Akibatnya kepemilikan lahan petani berkeping-keping. Di Batang itu kami menemui bukan seperti yang dikatakan oleh Menteri Pertanian pada tahun 2000 bahwa kepemilikan lahan petani itu di bawah 0,5 hektar. Di Batang itu 0,2, 0,3 hektar. Ya, gitu, Bina Swadaya berusaha mencari solusi-solusi mengenai hal itu. Kami mempunyai keyakinan orang miskin, petani-petani, penduduk perdesaan itu bukan the have not. Mereka bukan tidak punya apa-apa, tapi mempunyai kecil. Tanah saja berkeping-keping. Nah, sebenarnya undang-undang pokok agraria itu supaya satu keluarga itu mengelola kurang lebih paling sedikit 3 hektar. Tapi itu ditiadakan. Nah, mulai kembali lagi menjadi berkeping-keping sampai hari ini. Itu sebabnya pada tahun 2005 Profesor Erika Yustika mengadakan penelitian, ternyata 80% pendapatan petani diperoleh di luar sektor pertanian. Nah, ini masalah di Indonesia yang sebenarnya sangat tergantung pada dunia pertanian, pangan dan sebagainya, tetapi tidak peduli terhadap keadaan petani. Pak, kira-kira nih Pak, pada saat itu kan Bapak juga masih milenial ya Pak, sama seperti saya. Kira-kira pada saat itu apa yang Bapak teladani dari sosok seperti Pak Sayoga? Ya, kami merasa bahwa beliau itu adalah seorang pelopor pembela petani yang ya di dalam ikatan petani Pancasila inilah salah satu modal kita. Nah, beliau selalu berjuang dan menyuarakan kepentingan-kepentingan petani. Ini sangat penting, tetapi tidak cukup di sana. Jadi seperti dikatakan Profesor Gede Rage, bahwa memang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat itu dibutuhkan modal spiritual. Modal yang seperti Pak Sayoga miliki. Sangat menghargai, sangat berjuang, dan itu semangat dari dalam. Tetapi tidak cukup. Kita harus mempunyai network yang cukup besar, cukup baik. Lebih dari itu kita harus mempunyai pengetahuan bagaimana itu semuanya. Jadi kalau seperti yang saya ceritakan di dalam Nawala itu, ketika Pak Sayoga menginisiasi mendirikan Yayasan Sosial Tani Membangun yang sekarang disebut Bina Trubus Swadaya, itu ditunggu, tidak cukup hanya menunggu. Nah, beliau saya rasa membutuhkan orang-orang muda yang mengambil inisiatif, mencoba-coba dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Bina Swadaya. Banyak aktivis sosial zaman sekarang bicara soal solidaritas, tapi mungkin mereka belum pernah ya Pak merasakan solidaritas yang benar-benar mempertaruhkan keselamatan. Bagaimana rasa itu dulu Pak? Ketika perjuangan sosial bisa berarti bahaya bagi hidup sendiri. Ini pengalaman saya pribadi ketika mendengar bahwa Pak Sayoga dalam kedudukan yang sangat membahayakan dirinya. Karena beliau itu cara berbicaranya menurut kebanyakan teman-teman itu seperti bicaranya PKI. Karena beliau mendirikan PTI. Tapi beliau mengatakan, bukan saya mengikuti cara bicara mereka. Memang saya berbicara seperti itu, tapi itu karena sifat-sifat saya dan karena komitmen saya terhadap petani kecil, dan mereka yang mengikuti saya. Itu yang dikatakan oleh Pak Sayoga. Saya pikir itu benar. Tetap saja itu adalah modal utama, modal spiritual yang dimiliki dan harus
dipertahankan oleh Bina Swadaya, tetapi tidak cukup dengan itu. Itu kita harus sertai dengan modal yang lain, membangun networking yang luas. Itu yang Bina Swadaya alami dan lakukan, sehingga kita itu berpikir think globally, act locally. Berpikir secara global, tapi bertindak di tingkat lokal. Jadi pengetahuan kita cukup, network kita cukup. Itu yang kita perlukan untuk memberdayakan petani kecil. Dari pengalaman dan pergulatan panjang itu, akhirnya muncul sebuah inisiatif yang kemudian menjadi cikal bakal Bina Swadaya. Apa yang memicu munculnya gagasan untuk mendirikan lembaga sosial berbasis petani? Apa waktu itu semangatnya lebih ke perlawanan, atau justru keharapan yang membangun sesuatu yang baru, Pak? Ya, ini seperti saya katakan, di bidang pertanian itu ormas saja ada 15. Dan sebagian adalah underboard dari partai-partai politik. Jadi mengikuti ngomongan partai-partai itu saja. Tapi sebagian bebas. Yang bebas ini mempunyai modal apa? Jadi ini semua adalah suatu tantangan-tantangan yang berat. Nah, Bina Swadaya itu kebetulan kita itu melihat apa yang diperlukan penduduk perdesaan, petani, dan sekarang kita menyebutnya usaha mikro. Bank Dunia menyebut economically active poor, orang miskin yang aktif di bidang ekonomi. Bahkan itu mendapat penghargaan dari London. Survei di London itu Indonesia nomor 1. Tapi untuk memberdayakan, meningkatkan keberdayaan melalui solidaritas yang kita sering sebut, ini tidak cukup hanya berpikir, kemudian berbicara, lalu titik. Ada begitu banyak yang harus dilakukan. Dan itu yang Bina Swadaya lakukan melalui kelembagaan, proyek-proyek, program, dan gerakan-gerakan. Ini yang menjadikan jembatan dari solidaritas yang diperlukan. Kalau Bapak melihat kondisi hari ini, petani masih berjuang, kesenjangan ekonomi masih sangat-sangat terasa. Menurut Bapak, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan seperti seorang Pak Sayoga untuk menghadapi tantangan zaman sekarang? Kira-kira beliau akan seperti apa sih Pak kalau melihat zaman saat ini? Banyak sekali. Dan keadaan yang sekarang ini memang belum cukup dikatakan sudah baiklah bagi para petani kita. Orang bertani dengan lahan 1 hektar saja, penghasilan setiap bulannya kalau dihitung di Sukabumi itu kurang dari penghasilan seorang asisten rumah tangga. Rendah sekali. Jadi orang tidak mau bekerja di bidang pertanian, padahal kita membutuhkan hasil pertanian. Tapi usaha kita apa? Memang masyarakat harus bertindak, melakukan kegiatan-kegiatan, mendampingi mereka. Tetapi pemerintah juga harus memberikan pengarahan, harus menyiapkan. Terus, sekarang ini pertanian merosot sekali. Dan apakah negara agraris Indonesia yang tanahnya begitu luas, seluas Eropa, harus import pangan, padi, beras? Ini sebenarnya sikap yang kurang baik yang dihasilkan oleh sikap yang lebih kurang baik lagi gitu. Kalau Bapak melihat kondisi hari ini, petani masih berjuang, kesenjangan ekonomi masih sangat-sangat terasa. Menurut Bapak, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan seperti seorang Pak Sayoga untuk menghadapi tantangan zaman sekarang? Kira-kira beliau akan seperti apa sih Pak kalau melihat zaman saat ini? Pengabdian utama dari Bina Swadaya itu adalah terkait bagaimana mendorong masyarakat untuk mampu mandiri. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa orang miskin itu bukan the have not. Petani-petani kecil itu bukan tidak punya apa-apa, tapi punya apa-apa. Nah, mereka harus dibantu
supaya kebersamaan dari mereka itu menghasilkan sesuatu kemandirian dan kemajuan. Nah, lebih dari itu, kebijakan pemerintah ini harus sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuan bahwa keadaan semacam ini jelek banget. Harus ada suatu perubahan-perubahan sikap terhadap dunia pertanian dan petani-petani sendiri. Di Jepang, petani memiliki 1 hektar hidupnya mewah banget. Walaupun harga beras di sana 10 kali lipat dari harga beras internasional, tetapi masyarakat Jepang, perusahaan-perusahaan menerima dengan oke-oke saja. Pak, menurut Bapak, mengapa pekerjaan di sektor pertanian belum dianggap menjanjikan? Padahal kan katanya kita negara agraris nih Pak. Tapi mengapa sektor yang bersifat ekstraktif atau pertambangan malah justru yang lebih diminati? Ya itu itu bukan suatu sebab yang baru muncul. Itu seolah-olah melanjutkan cara berpikir dan cara menguasai masyarakat. Terus zaman penjajahan dulu memang mereka datang ke Indonesia untuk menguasai, bukan untuk membuat mereka berkembang. Tapi apakah pemerintah kita mengikuti cara berpikir semacam itu? Turun dong ke lapangan. Ya, tidak mungkin memang pemerintah melakukan itu secara konsisten. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat yang sudah bekerja puluhan tahun dan mempunyai manfaat bagi masyarakat yang begitu besar. 1 juta kelompok yang kami bangun bersama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan sebagainya, itu menghidupi 25 juta keluarga. Nah ini kan 25 juta keluarga bisa 100 juta manusia itu. Tidak, apakah ada badan-badan pemerintah mengetahui masalah itu? Padahal itu ada di dalam negeri ini. Ngapain belajar dari negara-negara lain dan sebagainya yang padahal di sini banyak sekali. Di negara-negara lain seperti Bangladesh, di Skandinavia itu, kalau ada mereka yang pemerintah mengetahui ada lembaga seperti Bina Swadaya, mereka langsung datang. Mereka mempunyai banyak sekali aparat yang bisa mengetahui. Lalu mempertanyakan kepada lembaga-lembaga itu, what can I do for you? Apa yang bisa kami perbuat supaya kalian lebih berkembang? Itu di Bangladesh, di India, di Skandinavia. Keadaannya semacam itu. Di Indonesia kok tidak gitu. Baiklah, dari obrolan bersama Pak Bambang kita belajar bahwa perjuangan bukan soal nama besar, tapi soal keteguhan hati, bahwa perubahan sering lahir bukan dari ruang-ruang politik, tapi dari hati orang-orang yang memilih untuk tetap setia pada kemanusiaan. Terima kasih Pak Bambang sudah berbagi kisah yang bukan hanya mengingatkan kita pada masa lalu, tapi juga menuntun kita menatap masa depan yang lebih jujur dan berani. Terima kasih Pak.